Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian yang saya cintai kelas 5B. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi muatan pelajaran IPS yang mana di sini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungannya yang terdapat pada tema 4 subtema 1. Indikator pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya dalam bidang sosial. Oke, baik. Kita lanjut saja. Kita mulai daripada interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungannya, baik di lingkungan alam maupun di lingkungan sosial. Kemudian juga interaksi manusia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Kemudian apa perbedaan keduanya? Ayo kita pelajari dengan penjelasan berikut. Nah, satu, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Bahwa interaksi manusia dengan lingkungan alam ini dibentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Artinya, lingkungan alam ini mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya juga manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alam tersebut. Nah, sudah paham anak-anak bahwa interaksi manusia dengan lingkungan itu ya ada hubungan timbal balik. Jadi saling menguntungkan, ya. Jadi sangat berpengaruh ketika manusia berinteraksi dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Di sini lingkungan alam ini mempengaruhi aktivitas manusia. Pada bab sebelumnya, kalian telah belajar tentang kondisi geografis Indonesia bukan di tema 1, 2, dan 3. Nah, wilayah Indonesia itu memiliki beragam lingkungan alam. Di antaranya ada berupa daratan rendah, ya, ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Lingkungan alam tersebut ini mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah, keberagaman tersebut ini menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Perhatikan di gambar di samping, ya. Jadi di situ ada gambar tanah yang subur membuat masyarakat memanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Jadi tanah atau lingkungan alam yang subur berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, ya, di situ ada gambar sawah. Kalau sawahnya tanahnya bagus, maka hasil panennya juga bagus. Kalau hasil panennya bagus, maka pendapatan para petani di situ akan maju. Jadi sangat berpengaruh ya anak-anak ya. Jadi itu salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang B. Nah, di sini aktivitas manusia itu mempengaruhi lingkungan alam. Jadi manusia ini memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ya. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan tersebut, manusia ini melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam, ya, membentuk lingkungan alam. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang berpindah. Yang kedua, masyarakat juga mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Yang ketiga, masyarakat meratakan meratakan bukit, ya, meratakan bukit. Ini di Kupang ini banyak bukit-bukit nih. Nah, untuk membangun jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Jembatan Petuk? Nah, kita lihat di sana dulu itu, ya, tidak ada jembatan,
jadi tidak tersambung. Kemudian juga banyak batu-batu, bukit-bukit yang keras. Ya, tetapi manusia mampu untuk merubah tersebut menjadi sebuah jalan yang sampai sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang keempat, masyarakat juga mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan dan daerah resapan air rawa menjadi daerah pemukiman. Itu sangat bisa sekali. Contohnya perumahan nih, perumahan yang di situ banyak sekali eh, batu-batu tetapi bisa diratakan. Jadi aktivitas pembangunan ini dilakukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat harus memperhatikan kelestarian lingkungannya. Aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungannya. Ya, akibatnya dapat terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran di hutan. Contohnya ada yang menebang pohon, kemudian mengikis pasir di pinggir laut. Nah, itu kan menyebabkan terjadinya pasang air laut, ya kan, atau pengikisan tanah ataupun pembuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh pencemaran lingkungan. Ada info sosial tuh di samping, lihat. Jadi pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi peraturan ini wajib dianalisis dampak setiap aktivitas pembangunan terhadap lingkungan alam. Nah, sosial dan budaya tujuannya untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan. Ayo, anak-anak silakan jawab di kolom komentar. Itu ada kuis ya. Kuis, sebutkan contoh aktivitas pembangunan masyarakat di sekitarmu yang mengubah bentuk lingkungan alam. Ayo, silakan anak-anak untuk bisa melihat lingkungan sekitar, contoh-contoh yang dulunya hutan, yang dulunya batu besar, yaitu bisa sekarang dijadikan lingkungan. Silahkan amati, kemudian nanti jawab di kolom komentar. Baik, cukup sekian mungkin untuk pertemuan materi Bapak hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Untuk tugas akan Bapak kirim melalui link Google Classroom. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.